guys, jadi selamat datang di YouTube channel aku, Erina Koa. Nah, di sini aku akan berbagi cerita nih ya mengenai pengalaman-pengalaman unik, cerita horor, misterius, dan juga cerita nyata yang pastinya sangat mungkin mengedukasi dan juga mungkin agak menyeramkan. It's okay. Tapi bagi kalian nih yang punya cerita-cerita yang pengen aku bawakan, boleh banget untuk kirim cerita kalian di email di bawah ini. Oke teman-teman, aku juga ingin mengingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng. Nah, di cerita kali ini aku akan membawakan sebuah cerita, yaitu tragedi kelam Festival Cap Gomeh Tatung Singkawang. Kalian tahu Festival Cap Gomeh? Kalau dilihat dari namanya nih ya, jadi Cap Gomeh itu diambil dari dialek Hokkien yang artinya malam ke-15. Jadi festival ini memang dilaksanakan pada hari ke-15 setelah tahun baru Imlek. Nah guys, kalian harus tahu, dalam festival Cap Gomeh yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang adalah atraksi tatung. Tapi kalian tahu nggak siapa itu tatung? Nah, jadi tatung itu adalah orang-orang pilihan yang akan dirasuki oleh dewa dan juga leluhur gitu. Ibaratnya tubuh mereka itu dipinjam untuk dijadikan alat komunikasi atau perantara. Nah, yang paling menarik adalah senjata tajam seperti pisau, parang, pedang, atau apapun itu nggak bisa melukai mereka. Bahkan besi yang ditusukkan ke dalam mulut dan tembus, kemudian dikeluarkan lagi, itu tuh nggak ada bekas sama sekali. Like magic bukan sih? Disitulah keunikan dari tradisi tatung ini. Pada tahun 1784, terjadi pertempuran di pemukiman Dayak Mempawah antara pihak kongsi dan masyarakat suku Dayak yang banyak menewaskan penduduk lokal. Jadi pihak kongsi di sini adalah Tentara Republik Lanfang atau Federasi Kongsi HK di Kalimantan Barat, atau lebih mudahnya itu adalah Perkumpulan Pertambangan Tionghoa di Kalimantan Barat. Pertempuran ini dikenal dengan Pertempuran Sangking. Jadi ada banyak penduduk lokal yang meninggal nih dalam keadaan kepala dipancung, kemudian kepala-kepala tersebut digantung di pagar-pagar rumah betang. Jadi rumah betang itu kayak gini. Selain itu, rumah betang di bumi hanguskan dan penduduk berlarian untuk menyelamatkan diri nih. Ada yang masuk ke hutan, ada yang naik perahu menyusuri sungai, dan berakhir di daerah Capkala atau saat ini dikenal dengan Kabupaten Bengkayang. Para warga yang selamat berteriak dan menyebarkan kabar mengenai penyerbuan dan pembantaian dilakukan oleh pihak kongsi kepada masyarakat hingga tersebar ke kampung-kampung Dayak lainnya. Wah, karena berita ini udah kesebar ke kampung-kampung lainnya, jadi ada seorang pimpinan nih, namanya pimpinan Nek Sapi di Kampung Pudak. Nah, mereka sebagian yang ingin pergi dari daerah tersebut, mereka melarikan diri ke daerah Sarawak. Nah, sebagian lagi penduduk desa, mereka ibaratnya kekeh pengen mempertahankan desa tersebut. Salah satunya adalah keluarga Nek Miang, yang biasa dikenal dengan Pak Miang atau Pak Milang. Wah, karena Nek Miang ini melihat banyak masyarakat yang terbunuh, kehilangan tempat tinggal, ia memutuskan nih untuk mempertahankan Kampung Pudak bagaimanapun caranya. Nek Miang dengan kepercayaan yang dimilikinya itu melakukan ritual mato. Jadi bagi kalian yang nggak tahu ritual mato itu apa, ritual mato itu ibaratnya sebuah ritual Dayak Salako yang bertukar dengan semangat dari orang atau makhluk lain nih sebelum berperang. Jadi dia melakukan ritual mato ini di Padagi atau sebuah tempat ritual gitu ya untuk agama Jubata. Setelah melakukan ritual tersebut, jadi Nek Miang ini kembali ke kediamannya dan membunuh seluruh anggota keluarganya. Karena dia berkeyakinan bahwa lebih baik dia yang membunuh keluarganya sendiri daripada keluarganya mati di tangan pasukan Lanfang. Oke, jadi kalian juga harus tahu kalau setelah melakukan ritual mato ini, Nek Miang itu menjadi orang yang powerful gitu ya, tapi dengan bantuan kekuatan magis juga gitu. Jadi kalau ibaratnya ada ilmu kebalnya, ada kekuatan yang meningkat dan lain sebagainya. Nah, setelah Nek Miang ini membunuh keluarganya, jadi dia tuh pergi menyusuri sungai menggunakan perahu untuk pergi menyusul sebagian penduduk yang sebelumnya telah mengungsi lebih awal. Setiba di Kampung Bangkam, Nek Miang bilang, "Siapa yang ingin bergabung denganku untuk memukul mundur pasukan Lanfang?" Wah,
Didengar oleh penduduk sekitar, kurang lebih terdapat 300 pemuda dari berbagai kampung sekitar bergabung dengan Nek Miang. Dengan taktik berburu ala suku Dayak, jadi Nek Miang dan pasukannya itu mulai menyerang pemukiman Tionghoa di Sungai Raya dan menyebabkan semua penduduk Sungai Raya meninggal akibat serangan kayo. Jadi serangan kayo ini adalah menebas kepala. Menggunakan senjata tradisional, itu ada mandau, jadi kayak menebas gitu deh. Sebagian pasukan Nek Miang juga menaklukkan pasar bukit dengan membakar salah satu kawasan ekonomi Republik Lanfang tersebut. Para petinggi kongsi Lanfang paniknya bukan main guys atas penyerangan terhadap warganya di Sungai Raya dan pasar bukit oleh pasukan Nek Miang. Petinggi Lanfang tentu tidak tinggal diam. Kongsi-kongsi dari berbagai daerah nih, dari Singkawang, ada Buduk, Lara, dan Menterado, mereka bersatu untuk menghadapi Nek Miang dan pasukannya. Sementara itu, Nek Miang kedatangan tamu dari daerah Gajeng, Bilado, Gado, dan sekitarnya yang menyatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan Nek Miang untuk melawan pasukan Lanfang. Sementara itu, Nek Miang juga kedatangan tamu nih dari daerah Gajeng, Bilado, Gado, dan daerah sekitarnya yang mereka pengen gabung karena berjuang untuk melawan pasukan Lanfang. Tapi mereka juga ada yang ingin bergabung karena ingin mendapatkan bagian harta atas rampasan yang akan mereka dapatkan ketika menaklukkan pasukan Lanfang ini. 2 tahun setelah kejadian tersebut, pada tahun 1786, pertempuran besar terjadi kembali di Monterado. Jadi kalau sekarang disebut dengan kecamatan kabupaten di Bengkayang. Pertempuran besar kembali terjadi di Monterado. Pasukan Nek Miang berhasil menduduki istana Kongsi Hesun dan berhasil membunuh lebih dari 2.000 warga Tionghoa, baik itu dari penambang emas maupun tentara Lanfang. Kalian bisa melihat bukti kemenangan atas pertempuran tersebut melalui monumen bernama Batu Nabo di daerah Desa Nyempen, Kecamatan Monterado. Jadi menurut cerita, di bawah Batu Nabo itu jadi tertimbun ribuan kepala penambang dan tentara Republik dalam satu lubang. Jadi kalian bayangin aja sendiri ya gimana horornya tempat itu. Setelah menduduki kawasan tambang emas di Monterado, Nek Miang meminta seluruh pasukannya untuk kembali ke kampung masing-masing guna antisipasi serangan balik dari pihak Republik Lanfang. Nah, suatu ketika nih ya, Nek Miang bermaksud untuk menyerang markas tentara Lanfang di desa Singkawang sendirian. Sesampai di sana nih, Nek Miang tanpa ampun membunuh sekitar 600 warga Tionghoa yang ditemuinya tanpa ampun, mulai dari bayi hingga lansia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wah, jeritan udah terdengar di mana-mana. Tolong, tolong, tolong. Semuanya menjerit, terdengar tanpa ada ampun. Namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Keesokan harinya, ada rombongan 100 tentara Lanfang datang ke desa Singkawang dan melihat banyak masyarakat Lanfang telah mati dengan kondisi kepala dan badan terpisah di mana-mana. Pasukan Lanfang kemudian melihat bahwa ada Nek Miang sedang duduk di pinggir pantai. Nek Miang langsung dikepung nih oleh tentara Lanfang. Dan mereka kaget bukan main melihat Nek Miang ternyata... Wah, kira-kira apa sih yang dilihat oleh tentara Lanfang sampai mereka kaget bukan main? Tunggu kelanjutannya di part 2. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Bye-bye!